Halo, selamat sore saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Deswita Jihole, mahasiswi semester 8. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Soteria Purwokerto. Di kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran berseri studi patristik. Kemarin kita sudah belajar beberapa serial patristik dan salah satunya membahas tentang kitab Didache. Dan hari ini kita akan pelajari khusus tentang patos atau diterjemahkan sebagai hawa nafsu menurut tulisan Bapak-Bapak Gereja di dalam Filokalia. Pembahasan patos ini diuraikan oleh Bapak-Bapak Gereja dalam buku berjudul Filokalia, yaitu sebuah buku yang banyak membahas mengenai nilai-nilai spiritual. Allah telah menganugerahkan kepada kita kehendak bebas atau free will, dan salah satu bentuk dari kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia yaitu patos. Patos ini merupakan aspek kedua dari jiwa. Jadi ada nafsu yang menghasilkan perbuatan baik dan sebaliknya tergantung manusia itu sendiri. Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Gereja Evagrios, yaitu nafsu bermusuhan dengan kemanusiaan karena kehendak bebas dikuasai oleh pikiran yang salah yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nafsu timbul akibat keputusan dan pilihan manusia itu sendiri yang mengakibatkan hidupnya jauh dari spiritualitas. Nafsu merupakan sebuah penyakit bagi jiwa. Ada 5 bapak gereja yang mendefinisikan patos utama ini, yaitu Evagrius of Pontus, John Cassian, John of Damascus, Peter of Damascus, dan Gregory of Sinai. Terdapat 8 pikiran patos atau nafsu yang terdiri dari pikiran yang memuat keinginan-keinginan jahat yang dapat menghasilkan dosa. 8 patos itu adalah ketamakan, kemarahan, percabulan, kerakusan, kesedihan, kesombongan, kebanggaan diri, dan harga diri. Ketika 8 pikiran jahat ini telah menguasai manusia, maka yang tadinya nafsu dianggap sebagai sesuatu yang tidak tabu, menjadi tabu. Nafsu yang dianugerahkan kepada kita untuk kemuliaan Allah, justru dijadikan menjadi perbuatan dosa. Ketika patos atau nafsu ini telah melekat dalam pikiran kita, maka prosesnya akan segera berlanjut atau segera berjalan. Pikiran kita akan dihasut oleh iblis, dan ketika kita terpikat, maka patos itu akan menjadi imajinasi kita, dan akibatnya akan berlanjut dari keinginan daging yang dapat menguasai hati kita untuk kembali berbuat dosa. Pikiran kita akan dengan segera diwujudkan dalam bentuk tindakan. Jadi patos ini kalau misalnya kita terus-menerus pikirkan, itu hasilnya akan berwujud tindakan dan akan membawa kita melakukan dosa secara terus-menerus. Ketika pikiran kita telah terganggu, maka dengan sangat mudah kita terpancing untuk melakukan dosa. Dalam kesempatan ini saya akan membahas 4 poin utama, yaitu pengertian patos itu sendiri, daftar patos, proses patos, dan pemulihan atau pengobatan patos, yang didukung oleh pandangan-pandangan Bapak Gereja dalam buku Filokalia. Poin 1, apa yang dimaksud dengan patos? Bahasa aslinya Yunani disebut patos. Kata patos ini secara umum terjadi kepada seseorang atau sesuatu, dan ini merupakan suatu pengalaman yang dialami secara pasif. Jiwa didominasi atau didorong oleh nafsu atau keinginan seperti kemarahan, kecemburuan. Jadi nafsu adalah ekspresi dari bagian irasional jiwa. Dalam bahasa Inggris, patos diartikan sebagai nafsu. Bapak Gereja George mengatakan bahwa patos atau nafsu terdiri dari 7 bentuk, yaitu kerakusan, nafsu, ketamakan, kemarahan, kesedihan, kelesuan, dan kebanggaan. Dan ketujuh nafsu ini dapat menuntun kita pada dosa, karena nafsu adalah keinginan yang tidak terkendali dari kebutuhan tubuh kita, tetapi dapat diatasi dengan disiplin yang tepat yang disertai dengan kebajikan. Ia katakan bahwa kerakusan adalah suatu kebiasaan rakus, terutama dalam hal berlebihan makanan. Sedangkan nafsu diartikan sebagai suatu keinginan seksual untuk seseorang atau keinginan yang kuat untuk sesuatu. Kemudian ketamakan. Ketamakan berarti keserakahan untuk kekayaan atau keuntungan material. Setelah itu ia katakan lagi bahwa amarah atau kemarahan adalah suatu perasaan jengkel atau tidak senang, dengan kata lain bermusuhan dengan orang lain.
Kemudian kekesalan atau kesedihan merupakan perasaan sedih, tertekan, atau rendah semangat. Dan kelesuan adalah kekurangan tenaga atau kepenatan. Dan terakhir ia katakan bahwa kebanggaan yaitu kebesaran hati atau kepuasan atas diri sendiri. Bapak Gereja Gregory dari Nisa menggambarkan patos sebagai kualitas yang kita warisi dari sifat hewani. Manusia mewarisi sifat-sifat hewan yang lebih dulu diciptakan ke dunia sebelum manusia. Bapak Gereja Evagrios memiliki konsep yang berbeda dalam menggambarkan patos. Ia menggunakan konsep gairah dalam karya-karyanya. Ia katakan bahwa gairah atau nafsu berkaitan erat dengan pikiran. Nafsu terdiri dari eksternal dan internal, yaitu nafsu yang menjadi hasrat jiwa dan hasrat tubuh. Sedangkan Maximus, ia katakan bahwa patos adalah dorongan jiwa yang berlawanan dengan alam. Sifat yang tidak dapat dibuktikan oleh alam dapat memotivasi untuk kenikmatan sementara dengan keegoisan dan bukan tujuan kekal dan ilahi. Jadi secara garis besar, patos atau nafsu dikelompokkan menjadi satu definisi, yaitu emosi, keinginan, sikap, dan perilaku. Dan beberapa definisi ini melibatkan proses pemikiran bahkan melampaui pemikiran manusia, yang akhirnya hidup manusia menjauh dari Allah. Karena akal atau pemikiran tidak selaras atau sejalan dengan tujuan ilahi. Nafsu berkaitan dengan proses godaan terhadap kejahatan, tanggung jawab, keinginan, pilihan, dan pengalaman batin serta pikiran. Ada nafsu yang menghasilkan perbuatan baik dan sebaliknya, karena nafsu merupakan aspek kedua dari jiwa manusia. Poin 2, daftar patos. Philokalia mendaftar 298 patos oleh Peter of Damascus. Namun ada 8 bentuk patos yang paling umum didefinisikan, dan 8 bentuk patos ini pertama kali didefinisikan oleh Evagrios dan didukung oleh 4 Bapak Gereja Philokalia lainnya. Dan 8 bentuk patos tersebut adalah ketamakan, kemarahan, percabulan, kerakusan, kesedihan, kesombongan, kebanggaan diri, dan harga diri. Ada 5 Bapak Gereja yang mendefinisikan 8 bentuk patos yang paling umum ini, yaitu pertama, Evagrios of Pontus. Ada 8 pikiran jahat, yaitu pertama, glutoni atau kerakusan, yang merupakan ibu dari kebencian. Dan kerakusan ini dialegorikan sebagai kayu yang berguna sebagai bahan bakar untuk pembakaran. Jadi kiasan yang dipakai untuk mendefinisikan kerakusan adalah kayu yang berarti kerakusan makan. Dan kerakusan makan diibaratkan api yang sedang menyala-nyala. Dan akibat atau konsekuensinya adalah ketidaktaatan, menggelapkan pikiran, menghambat untuk berdoa, menumbuhkan kecerdasan, memiliki pemikiran yang memalukan, dan gaya hidup yang jauh dari ketidaksopanan. Kedua, ketidaksucian. Dengan kata lain, setan percabulan yang memaksa seseorang untuk menginginkan kenikmatan tubuh. Evagrios mengalegorikan dengan kiasan sebagai berikut. Lampu minyak yang berarti pertemuan dengan wanita yang hidupnya penuh dengan kesenangan. Kemudian kapal tanpa jangkar yang selalu diterpa ombak, artinya pemikiran yang telah melewati batas, yaitu selalu memikirkan percabulan. Contohnya selalu memikirkan bentuk tubuh perempuan. Kemudian luka yang disebabkan oleh panah beracun, artinya pandangan seorang wanita yang tubuh dan jiwanya penuh dengan luka. Kemudian tanaman yang subur di tepi air, artinya pertemuan dengan seorang wanita yang dapat menimbulkan hasrat yang tidak bermoral. Alegori selanjutnya ia katakan bahwa tiang yang didirikan di pangkalan artinya percabulan. Dan yang terakhir, kapal yang terperangkap dalam badai yang akan berlabuh di pelabuhan artinya kesendirian. Dan akibat atau konsekuensinya adalah mengabaikan hidup penuh kesenangan dan keinginan. Ketiga, ketamakan. Ketamakan adalah akar dari semua kejahatan. Bandingkan dengan 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Dan itu memelihara nafsu yang tersisa seperti ranting-ranting jahat. Evagrios mengalegorikan serta memberi kiasan sebagai berikut. Akar artinya ketamakan. Cabang artinya gairah atau nafsu lainnya.
Kemudian perahu yang syarat muatan yang kemungkinan besar dapat mengakibatkan perahu menjadi bocor dan mudah tenggelam karena badai laut. Arti dari perahu adalah para biarawan, sedangkan muatan artinya harta dan gelombang adalah kekhawatiran. Dan akibat atau konsekuensi dari ketamakan adalah selalu memiliki kesukaan atau kesenangan yang lain. Kemudian akibat selanjutnya adalah kesedihan dan keinginan yang tidak akan terpuaskan. Artinya seluruh keinginannya tidak pernah merasa puas dan selalu muncul keinginan-keinginan yang lain. Kemudian keempat, kemarahan. Kemarahan adalah hasrat yang mengarah kepada hal yang tidak masuk akal. Dan efek dari kemarahan adalah membuat jiwa kita menjadi liar. Dan kemarahan dapat menghindari kita dengan sesama dari segala bentuk pertemuan. Alegori atau kiasan yang ia berikan adalah air yang digerakkan oleh angin. Artinya air adalah orang yang mudah marah dan angin adalah pikiran yang tidak masuk akal. Kemudian kabut yang membekukan udara. Kabut diartikan sebagai keadaan yang dapat menggerakkan untuk cepat marah. Kemudian udara. Udara diartikan sebagai kecerdasan. Selanjutnya awan. Awan yang menggelapkan matahari. Artinya pikiran yang selalu memikirkan akan kebencian. Kemudian singa yang mengamuk, engsel kandangnya. Singa diibaratkan seperti para biarawan. Dan engsel kandang artinya pikiran marah yang dialegorikan bagi para biarawan yang dapat memiliki pikiran marah. Kemudian alegori selanjutnya, sebuah batu yang jatuh mengacaukan air yang tenang. Artinya hati manusia yang jahat, batu artinya jahat, dan air artinya hati manusia. Dan akibat atau konsekuensi dari kemarahan menurut Evagrios adalah kegilaan, gangguan kecerdasan, gelap pikiran, perasaan manusia yang menghindar, mata merah, terpisah dari Tuhan, dan tentunya menghambat setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kelima, kesedihan. Kesedihan adalah penyimpangan jiwa yang didasari dari pikiran kemarahan. Karena kemarahan adalah kerinduan untuk balas dendam, dan frustasi balas dendam menghasilkan kesedihan. Kesedihan dalam Praktikos Evagrios, dia juga berbicara bahwa kesedihan yang timbul dari keinginan yang frustasi. Alegori atau kiasan yang diberikan oleh Evagrios diantaranya singa yang melahap, artinya kerongkongan atau perut singa. Dengan kata lain, kesedihan akan apa yang mau dimakan. Kemudian alegori dari cacing di dalam hati, yang dimaksud dengan hati ialah orang yang menderita kesedihan. Kemudian alegori berikutnya adalah seorang tahanan yang terikat dan tidak dapat melarikan diri, artinya orang yang kontemplasi. Jadi akibat atau konsekuensi dari kesedihan ini adalah penderitaan, hilangnya kesenangan rohani, menghambat doa, serta menumpulkan pikiran. Kemudian keenam, ini tidak beda jauh dengan poin yang ketiga, kesedihan, karena ini merupakan lanjutan dari poin tersebut. Jadi akedia atau kesedihan ini diartikan sebagai relaksasi jiwa. Dan relaksasi jiwa, namun relaksasi jiwa ini tidak sesuai dengan alam. Kenapa? Karena tidak melawan godaan dengan mulia. Evagrios mengalegorikan serta memberikan kiasan sebagai berikut. Misalnya angin utara itu memelihara tanaman muda. Yang dimaksud dengan angin utara adalah godaan, dan tumbuhan adalah daya tahan jiwa. Kemudian awan tanpa air diusir. Jadi awan artinya pikiran tanpa ketekunan, dan angin adalah kesedihan. Kemudian angin yang sepoi-sepoi yang menekuk tanaman yang lemah. Jadi angin sepoi-sepoi artinya fantasi tentang perjalanan jauh, dan tanaman artinya biarawan diatasi oleh kesedihan. Kemudian pohon yang berakar baik tidak terguncang oleh angin. Pohon artinya jiwa yang kokoh, dan angin artinya kesedihan. Kemudian seorang yang sakit tidak puas dengan satu jenis makanan saja. Jadi orang sakit artinya biarawan yang menderita kesedihan. Makanan artinya jenis pekerjaan. Kemudian selanjutnya seorang pria yang mencintai kesenangan tidak puas dengan satu istri. Jadi
laki-laki atau pria, artinya para biarawan, yang diberikan kesedihan oleh istri. Kemudian orang yang sakit tidak bisa membawa beban berat. Jadi orang sakit artinya orang yang menderita dari kesedihan, dan beban artinya pekerjaan Tuhan. Jadi akibat atau konsekuensi dari semua alegori ini adalah mengembara gelisah, setiap layanan yang dilakukan untuk motif yang hanya mementingkan diri sendiri, ketidakpuasan dengan pekerjaan, gangguan, serta kemalasan dalam doa. Kemudian ketujuh, kesombongan. Kesombongan adalah hasrat yang tidak rasional dan mudah tersangkut dengan pekerjaan kebajikan. Alegori atau kiasan yang diberikan Evagrios adalah seperti rumput yang mengelilingi dan menjerat sebuah pohon sehingga akarnya mati. Akar diartikan sebagai kebajikan. Kemudian angin yang menghapus jejak kaki artinya sedekah. Kemudian sebuah kapal yang kehilangan muatannya karena kehilangan keseimbangan akibat melawan arus bawah laut, yaitu batu karang, artinya muatan kesombongan. Dan konsekuensi atau akibat dari kesombongan adalah hancurnya kebajikan, menghambat doa, dan membuat banyak musuh. Kemudian yang kedelapan, kebanggaan diri. Kebanggaan diri adalah tumor dari jiwa yang dipenuhi dengan nanah ketika sudah matang, maka akan pecah dan membuat kekacauan yang menjijikkan. Alegori serta metafor atau kiasan yang diberikan Evagrios diantaranya kilatan petir yang diikuti guntur. Jadi petir artinya kesombongan dan guntur artinya harga diri. Kemudian penyangga anggur. Penyangga anggur dipakai untuk menopang cabang muda yang banyak buahnya. Artinya penyangga pohon anggur adalah takut akan Allah, dan berat buah ialah kesombongan. Kemudian luka yang sudah infeksi dapat sembuh jikalau dibedah dengan pisau bedah atau operasi. Artinya aib dan kesedihan. Jadi konsekuensi atau akibat dari kebanggaan diri menurut Evagrios adalah keruntuhan, fantasi yang menakutkan, serta serangan dari iblis yang membanggakan atau mengganggu setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kemudian Bapak Gereja yang kedua adalah John Cassian. Dia katakan bahwa ada 7 sifat buruk. Yang pertama, glutoni atau kerakusan, yang merupakan keinginan makan yang berlawanan dengan kerakusan. Dan untuk mengontrolnya, maka perlu untuk mengontrol perut dengan cara berpuasa dan menghindari makan berlebihan. Selain itu, pengendalian diri akan makanan juga perlu diperhatikan. Jangan tertipu oleh kenikmatan makanan. Setiap makanan yang dimasukkan ke dalam perut akan melahirkan benih. Bandingkan dengan Yeskiel pasal 16 ayat 49. Jadi ketika kita makan, maka kita berikan sesuai dengan apa yang tubuh butuhkan, bukan hanya sekedar memuaskan keinginan, bahkan memperbudak perut kita. Kesehatan tubuh kita harus dijaga, bukan untuk menjauhi tubuh kita dari kekudusan. Oleh sebab itu, berhentilah makan sementara masih merasa lapar, dan tidak makan sampai kekenyangan. Bandingkan dengan Roma pasal 3 ayat 4. Oleh sebab itu, pengendalian diri dan berpuasa merupakan 2 hal yang sangat penting untuk mencapai kemurnian jiwa. Kita harus menguasai perut kita dan membawa tubuh kita ke dalam ketundukan atau ketaatan, yaitu dalam bentuk pembacaan Alkitab, memusatkan hati dengan penuh rasa takut pada Allah, dan senantiasa merindukan kerajaan sorga. Kedua, ketidaksucian. Ini menurut John Cassian. Ia katakan bahwa keinginan daging harus dihindari, karena ketidaksucian dan keinginan daging merupakan suatu hasrat yang akan menyusahkan manusia, bahkan sejak masa mudanya. Dan perjuangan ini harus diperjuangkan baik dalam jiwa maupun tubuh. John Cassian memberikan cara untuk melawan keinginan ini, yaitu puasa, penyesalan hati melalui doa yang intim dengan Allah, meditasi dengan kitab suci. Dengan melakukan cara ini, maka kita dapat menahan diri dan kita akan mencapai kemurnian jiwa. Namun demikian, ia katakan bahwa bukan hanya dengan berpuasa untuk menyucikan tubuh kita, melainkan menjaga pikiran kita. Jadi bukan kita tidak hanya fokus pada hal-hal jasmani,
melainkan juga pada hal-hal rohani. Bandingkan dalam Matius pasal 23 ayat 26, 2 Timotius pasal 2. Untuk mencapai tahap pemurnian, maka kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan hanya melalui pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Terus menjaga kekudusan dengan takut akan Tuhan. Ketiga, kemarahan. Kemarahan adalah racun yang dapat mematikan mata hati, yaitu kedalaman hati jiwa kita. Kemarahan dapat mengakibatkan kita tidak dapat melihat kebenaran. Jadi ketika kita marah, maka kita telah membuka celah bagi iblis untuk masuk dan menguasai jiwa kita. Ketika iblis telah menguasai kemarahan kita, maka pikiran kita menjadi gelap dan jauh dari terang. Maka jiwa kita akan menjadi budak kemarahan dan kebencian. Untuk melepaskan kemarahan dari dalam diri kita, maka perlunya akan pertolongan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus serta pertobatan. Keempat, kekesalan. Kekesalan adalah jiwa yang mengalami kedukaan, di mana jiwa memiliki kemampuan untuk merenung dan menjaga tindakan rohani dengan baik. Kita harus menjaga hati kita dari kedukaan, sehingga hati kita tidak diisi dengan kepahitan, kebencian, dan kekesalan. Untuk melepaskan sifat kekesalan ini, maka hal yang dilakukan adalah berdoa, merenung firman Tuhan, dan hiduplah bersama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemudian kelima, kelesuan. Kelesuan adalah suatu penyakit yang dapat membuat jiwa kita untuk malas dalam melakukan segala sesuatu. Dan penyakit kelesuan dapat membuang waktu kita. Cara yang diberikan John Cassian untuk menghilangkan kelesuan ini adalah merenungkan Alkitab dan menjauhi diri dari godaan serta meningkatkan kesabaran. Kemudian keenam, harga diri. Harga diri adalah sebuah gairah yang mudah dirasakan oleh siapa saja, yaitu godaan. Harga diri juga merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dilawan, karena dapat dikenali dengan berbagai cara, yaitu saat berbicara, sedang membaca, berdoa, bekerja, bahkan dalam keheningan pun. Harga diri seringkali terlihat ketika kita sering membanggakan diri di depan orang. Cara untuk menghilangkan sifat ini adalah menolak setiap pujian yang masuk dalam pikiran yang dapat membanggakan diri, serta tidak membanggakan diri di hadapan Allah. Maka kita akan dibebaskan oleh sifat ini yang dapat menarik serta mengikat kita. Ketujuh, kebanggaan. Kebanggaan adalah sifat yang paling jahat di antara sifat-sifat yang lain. Karena sifat ini dapat menyerang siapa saja, yang bahkan yang sudah mencapai level kekudusan. Kesombongan atau kebanggaan diri ini dapat merusak jiwa, karena dapat mematikan seluruh anggota tubuh. Kebanggaan dapat menggelapkan jiwa, dan siapa saja yang berbangga diri akan jatuh pada kesombongan. Contohnya adalah malaikat Lucifer. Kebanggaan mengakibatkan kita untuk tidak dapat mencapai kesempurnaan dalam kekudusan. Untuk mencapai kekudusan, maka diperlunya kerendahan hati serta takut akan Tuhan, serta memiliki sifat kelemah lembutan. Kemudian Bapak Gereja yang ketiga, John of Damascus. Ada 8 pikiran yang berapi-api menurut John Damascus. Ia katakan bahwa kesenangan dari hasrat atau nafsu berahi memiliki banyak bentuk, karena ia akan mencari kepuasan yang tidak hanya berpusat pada ketidaksucian dan kesenangan tubuh lainnya, dan melainkan pada keinginan-keinginan lainnya juga. John mengatakan bahwa untuk meningkatkan hasrat atau nafsu ini dalam diri kita, itu bukan hanya memikirkan ketidaksucian, melainkan harus meninggalkan segala macam bentuk keinginan-keinginan lainnya. Karena ketika seseorang telah diikat dan hidup dalam kesenangan, misalnya ketamakan atau keserakahan, maka ia dikatakan tidak lagi bermoral dan kehidupannya akan hancur. John mengatakan bahwa manusia lebih menyukai kesenangan-kesenangan tubuh. Oleh sebab itu tidak heran kalau seseorang yang hidupnya penuh ketamakan atau keserakahan akan terus berpusat pada hal-hal materi saja. Dan keinginan demikian sangat bertentangan dengan alam, karena keinginannya didasari atas pilihannya sendiri. Ia diikat oleh keinginan-keinginan yang menyenangkan tubuhnya.
Oleh sebab itu, hasrat akan kesenangan tidak hanya berpusat pada keinginan fisik, melainkan pada kesenangan rohani atau jiwa. Karena jiwa memiliki 3 aspek, yaitu kecerdasan, dorongan, dan keinginan. Dan dosa dari aspek kecerdasan adalah ketidakpercayaan, kebencian, iri hati, dan lain sebagainya. Dan aspek dosa-dosa ini dapat disembuhkan iman yang tetap teguh pada Allah, yaitu Allah yang penuh kasih. Kemudian dengan ajaran-ajaran para rasul, serta doa melalui bimbingan Roh Kudus. John mengatakan aspek dosa atau hasrat yang paling diinginkan adalah kerakusan, keserakahan, kemabukan, ketidaksucian, perzinahan, kenajisan, percabulan, ketamakan, kesenangan daging. Aspek dosa-dosa ini dapat disembuhkan melalui puasa, pengendalian diri, mengasihi dan membantu orang-orang miskin, serta memiliki hati yang selalu merindukan Allah. Kemudian John mengatakan bahwa ada 8 pikiran yang berapi-api dalam mempromosikan dosa, yaitu kerakusan, ketidaksucian, ketamakan, kemarahan, kesedihan, kelesuan, harga diri, dan kesombongan atau kebanggaan diri. Jadi 8 patos ini dapat kita lawan dengan kekuatan kita melalui pertolongan Tuhan. Kemudian Bapak Gereja selanjutnya adalah Peter of Damascus. Ada 8 patos menurut Peter of Damascus. Sebelum ia mendefinisikan tentang 8 bentuk patos umum sebelumnya, ia katakan bahwa manusia harusnya hidup sesuai kehendak Allah, bukan hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri, yang dikendalikan oleh pikiran-pikiran jahat. Dalam diri manusia harus ada Allah serta kasih-Nya, sehingga kehidupan kita sepenuhnya meniru kehidupan Yesus. Bandingkan dengan Yohanes pasal 14 ayat 21-23. Kenapa? Karena kita telah disalibkan, dikuburkan, dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan yang harus dilakukan manusia adalah taat dan melakukan perintah-perintahnya melalui kebajikan. Selain kebajikan, Peter juga mendefinisikan tentang hasrat atau gairah. Ia katakan bahwa pengetahuan cahaya yang datang dari matahari. Ketika seseorang dengan lamban membuka matanya dan mengabaikan cahaya tersebut, maka ia gagal melihat cahaya dan tidak tahu mempraktikkan bagaimana cahaya itu datang. Peter mengatakan bahwa ada 8 patos dalam diri manusia. Dia katakan kebodohan mengarah kepada kemalasan, dan kemalasan ada karena sering lupa. Kemudian kelupaan melahirkan cinta diri, yaitu cinta akan keinginan dan pikiran sendiri, misalnya kesenangan dan pujian. Kemudian dari cinta diri datang dari ketamakan, dan ketamakan adalah akar dari semua kejahatan. Bandingkan dengan 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Akibatnya dunia dipenuhi dengan keprihatinan karena dunia sudah tidak lagi mengenal karunia Allah akibat kesalahan manusia. Peter mengatakan bahwa 8 nafsu atau gairah ini muncul pada setiap kejahatan atau hasrat dan menghasilkan dosa. Siapa saja yang telah diikat oleh 8 gairah ini, maka mereka akan mengalami keputusasaan dan kehancuran total, dan hidupnya jauh dari Tuhan dan menjadi seperti iblis. Karena manusia memilih jalannya sendiri, tetapi ia dapat kembali ke jalan Tuhan, kecuali ia memilih jalan yang benar dan menyerahkan hidupnya dalam anugerah Allah dan bukan di tangan iblis. Kemudian Bapak Gereja selanjutnya adalah Gregory of Sinai. Ada 8 hawa nafsu yang berkuasa menurut Gregory of Sinai. Ia katakan bahwa kebajikan memiliki persatuan erat dengan jiwa dalam tubuh dan roh. Kebajikan dapat menyatakan kemurnian dan kekudusan batin kita. Gregory menjelaskan posisi dari 8 keinginan yang berkuasa di dalam diri manusia, yaitu glutoni atau kerakusan, dan harga diri merupakan 2 keinginan yang berkuasa dalam diri manusia. Kemudian ada 6 keinginan utama, yaitu ketidaksucian, kemarahan, kekesalan, ketamakan, harga diri, dan kebanggaan diri. Dan 8 keinginan ini merupakan keinginan yang berkaitan dengan kebajikan, yaitu pengendalian diri, kerendahan hati, kemurnian, kelembutan, kegembiraan,
keberanian, serta tidak menganggap rendah orang lain. Selain itu, Gregory juga mengatakan bahwa ada 6 gairah secara umum, yaitu kesombongan, kerakusan, gangguan, kemegahan, keangkuhan, dan harga diri. Dia katakan bahwa dalam menghadapi 6 gairah ini, tidak ada yang mengisi hatinya dengan penyesalan, memiliki kesadaran diri dengan sikap hati yang merendahkan jiwa dalam keheningan. Ketika keinginan atau nafsu ini telah menguasai seseorang, maka ia akan jatuh dalam kegelapan dan menjadi seseorang yang tidak berperasaan, atau seseorang yang hidupnya penuh dengan kekejaman yang luar biasa. Untuk melawan gairah ini, maka seseorang diperlukan untuk mengendalikan gairah ini, yaitu punya iman dan semangat untuk melawan gairah-gairah tersebut dengan salah satu cara, yaitu kerendahan hati. Namun ketika ia melalaikannya, maka salah satu dari beberapa gairah ini akan terus mengikat dirinya serta merusak imannya, bahkan menghancurkan jiwanya. Poin yang ketiga, proses patos. Kelima bapak gereja ini yaitu Evagrius of Pontus, John Cassian, John of Damascus, Peter of Damascus, dan Gregory of Sinai mendefinisikan proses dari 8 bentuk patos utama, yaitu pertama, Evagrius of Pontus. Ia katakan bahwa proses patos dimulai dari 3, yaitu kerakusan makanan yang mengakibatkan pikiran kita menjadi serakah, dan iblis akan menghasut pada patos lainnya, yaitu kemarahan, penderitaan, kesombongan, dan ketamakan. Penulis lain dari Filokalia, mereka tetap mempertahankan ketegangan yang diperlukan untuk mengenali baik pengaruh eksternal dan motivasi batin di mana manusia ditindaki, dan juga cara mereka harus menerima tanggung jawab pribadi. Nafsu adalah kedua aspek dari jiwa manusia, tetapi juga sesuatu yang eksternal yang mempengaruhi. Dengan demikian, mereka fokus dari perjuangan batin melawan musuh yang mengancam untuk menghancurkan dan memperbudak. Namun, nafsu tidak hanya memusuhi kejahatan, melainkan juga kesenangan. Ini merupakan proses yang dinamis, yang mengundang perbandingan dengan fenomena kecanduan, dan memberikan kenikmatan dan rasa sakit. Mereka menarik dan memperbudak, mereka merayu dan menghancurkan. Kemudian patos yang kedua adalah nafsu memberikan kerangka untuk eksplorasi spiritualitas dan doa. Jika kenikmatan yang merayu manusia sebenarnya hanya memperbudak. Evagrius menjelaskan mengenai proses patos dari 8 patos utama. Ia mengutip penjelasan dari Markus dari Asketik, dan belum tahu pasti apakah penjelasan tersebut diadopsi oleh Markus ataupun tidak. Berikut penjelasan proses patos dimulai dari hasutan yang mengakibatkan gangguan sesaat serta kecerdasan intelektual, dan akan didorong menjadi kesenangan, dan akhirnya pikiran kita yang telah dihasut akan memberikan persetujuan. Ketika pikiran kita telah dihasut oleh iblis, maka berbagai macam cara akan dia pakai untuk memaksa pikiran kita mengikuti prosesnya. Kemudian segala pengetahuan kita akan masuk dalam proses hasutannya. Setelah itu, pikiran kita diberikan kesenangan. Ketika kita sudah masuk lebih dalam pada perangkapnya, maka pikiran kita secara otomatis memberikan persetujuan kepada iblis. Sehingga dengan berbagai media yang ia gunakan, misalnya gambar-gambar, dengan mudah pikiran kita dikendalikan. Ketika itu terjadi, maka kita harus melawan hasrat-hasrat tersebut dan membebaskan diri dari setiap dosa pikiran dengan cara berdoa dan taat pada setiap teguran yang diberikan. Ketika pikiran atau pengetahuan kita berhasil menolak hasrat-hasrat tersebut, maka Allah akan mengembalikan pikiran kita yang tadinya dipenuhi oleh kegelapan dosa. Tetapi kalau kita menolak, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kemudian bapak gereja yang kedua adalah John Cassian. Ia katakan bahwa proses patos tidak dijelaskan dalam tabel seperti definisi dari para bapak gereja lainnya. Oleh sebab itu, proses patos oleh John Cassian disimpulkan bahwa ada alegori dan kiasan yang ia pakai. Jadi kesimpulannya, proses patos menurut John Cassian
adalah proses patos yang terdiri dari 8 hasrat, yaitu kerakusan, ketidaksucian, kelesuan, ketamakan, kesombongan, kemarahan, harga diri, dan kebanggaan diri. Ketika 8 patos ini telah dikendalikan iblis dalam pikiran, maka tubuh, jiwa, dan pikiran kita akan diikat oleh 8 patos ini. Untuk menghadapi proses patos tersebut, maka dibutuhkan pengendalian diri. Jangan tertipu oleh hasutan iblis. Patos, meskipun hanya satu patos yang telah berhasil menghasut kita, maka seterusnya secara perlahan, proses tersebut akan semakin berlanjut sampai ke 8 patos itu juga menghasut dan mengendalikan kita. Oleh sebab itu, cara yang harus kita pakai untuk mencegah jangan sampai 8 proses patos masuk dan mengendalikan pikiran kita, dengan cara memusatkan hati kita dengan penuh rasa takut pada Tuhan, ketekunan dalam doa, dan penuh penyesalan di hadapan Allah, membaca kitab suci, serta menahan diri, dan kuasailah jiwa kita dari setiap godaan dan hasrat yang kapanpun datang menggoda kita. Dengan demikian, tubuh, jiwa, dan pikiran kita akan mengalami dan mencapai pemurnian. Kemudian Bapak Gereja yang ketiga adalah John of Damascus. Proses patos menurut John Damascus dimulai dari provokasi. Ia mengutip dalam Matius pasal 4 ayat 3, yaitu bisikan yang datang dari musuh atau iblis. Ia katakan bahwa proses patos terjadi ketika pikiran kita menerima bisikan atau saran dari musuh, yaitu iblis. Ketika itu terjadi, maka pikiran kita akan memikirkan bisikan tersebut dan dengan sengaja mengakhiri bisikan itu dengan cara sesuai kesenangan kita. Karena kita membiarkan imajinasi dari bisikan itu terus menempel pada pikiran kita secara terus-menerus. Dan yang terjadi adalah keinginan daging dan roh kita saling bergumul karena bertentangan. Ia mengutip dalam Galatia pasal 5 ayat 17, yaitu perlawanan yang ditawarkan kepada pikiran yang berapi-api. Maka efeknya adalah pikiran kita akan hancur, karena semua yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak kita. Dan proses ini terus berlanjut kepada keinginan tubuh, yaitu menerima persetujuan untuk hasrat atau patos ini akan melekat dalam pikiran, dan efeknya kehendak kita akan secara terpaksa mendorong menguasai hati kita untuk kembali kepada kebiasaan lama. Kemudian Bapak Gereja yang keempat adalah Peter of Damascus. Ia mendefinisikan bahwa proses patos tentang kebaikan dan kejahatan. Ia katakan, jiwa kita akan mengalami gangguan, di mana pikiran kita akan dituntun untuk memilih setuju atau tidak. Karena jiwa kita akan mengalami reaksi ketika diperhadapkan dengan pikiran itu. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, maka patut dipuji. Tetapi jika itu sesuai dengan kejahatan, maka perlu diselidiki. Maka intelek atau kecerdasan kita akan bergumul dengan pikiran, baik untuk menaklukkan maupun ditaklukkan. Dan proses patos ini akan membawa kecerdasan, baik pada penghargaan maupun hukuman. Hal ini terjadi ketika pikiran diwujudkan dalam tindakan. Peter mengatakan bahwa patos terjadi ketika jiwa dan pikiran yang berapi-api bersatu dalam waktu yang lama, maka menghasilkan gairah. Maka yang terjadi adalah pikiran akan memaksa jiwa dan menghasilkan tindakan patos. Dan akibat dari tindakan tersebut, maka pertobatan sangat dituntut. Namun ketika diabaikan, maka harus menjalani hukuman di zaman yang akan datang. Kemudian Bapak Gereja yang kelima, Gregory of Sinai. Proses dari 8 patos utama adalah kerakusan, ketidaksucian, ketamakan, kemarahan, kesedihan, kelesuan, harga diri, dan kesombongan. Jadi menurut Gregory of Sinai, terdiri dari 8 istilah, yaitu provokasi, penggabungan, bergumul, gairah, persetujuan, aktualisasi, dan penangkaran. Ia katakan bahwa sumber kejahatan berawal dari ketidaktaatan Adam, dan akhirnya ingatan jiwanya yang tadinya segala sesuatu diciptakan Allah baik, kini telah hancur oleh kepuasan hasrat alamiahnya, dan akibatnya sampai sekarang. Oleh sebab itu, untuk memulihkan ingatan tersebut,
hanya dengan satu cara, yaitu meningkatkan hubungan dengan Allah melalui doa atau spiritual, sehingga memori atau ingatan kita dari keadaan alami dipulihkan kembali pada keadaan supranatural. Proses patos menurut Evagrios dimulai dari perbuatan berdosa yang memancing hawa nafsu, dan hawa nafsu memprovokasi pikiran yang mengganggu, dan pikiran yang mengganggu membangkitkan fantasi atau angan-angan. Kemudian prosesnya terus berlanjut, yaitu ingatan atau memori, ingatan yang terfragmentasi atau melahirkan banyak ide. Kemudian pelupa menyebabkan fragmentasi ingatan. Ketidaktahuan menyebabkan pelupa, dan kemalasan menjadi ketidaktahuan. Kemalasan ditumbuhkan oleh nafsu birahi. Nafsu makan dibangkitkan oleh emosi yang salah arah, dan emosi salah arah dengan melakukan tindakan berdosa. Tindakan berdosa diprovokasi oleh keinginan yang tak terpikirkan akan kejahatan dan keterikatan yang kuat pada indera dan hal-hal indera. Pikiran-pikiran yang mengganggu muncul dan dikendalikan oleh kemampuan jiwa yang berintelektual. Gregory mengatakan bahwa gangguan pikiran jahat seperti arus sungai, yaitu pikiran kita diganggu dan akhirnya terpancing untuk berbuat dosa. Hasilnya, kita memberi izin diri kita untuk berbuat dosa, karena hati kita yang telah diliputi oleh semangat yang bergejolak. Gairah untuk berbuat dosa yang tadi hanyalah angan-angan atau gambar, kini berubah dan diwujudkan menjadi kenyataan kesempatan tersebut, sehingga dapat menghasilkan pikiran-pikiran yang dapat mengalihkan perhatian, kemudian berangan-angan atau berfantasi pada setiap gairah atau nafsu. Dan akhirnya nafsu atau gairah tersebut memberi jalan masuk untuk iblis, karena gairah lebih mendahului iblis dan iblis mengikuti nafsu atau gairah. Ia juga katakan bahwa racun mematikan dari sengatan dosa adalah keadaan jiwa kita yang dipenuhi oleh gairah. Dan gairah terdiri dari dua bagian, yaitu gairah diantaranya keserakahan, ketidakpuasan, kesenangan diri, ketamakan, dan cinta diri. Kemudian bagian kedua adalah gairah kedagingan, yaitu ketidaksucian, perzinahan, kenajisan, pemborosan, ketidakadilan, kerakusan, kelesuan, kesombongan, perhiasan untuk mempercantik diri, pengecut. Oleh sebab Gregory mengatakan bahwa untuk menghindari patos ini dibutuhkan kekuatan yang ekstra. Kemudian poin yang keempat, poin yang terakhir, yang membahas tentang penyembuhan patos. Ternyata untuk menghadapi patos harus menggunakan metode yang tepat untuk dapat menanggulanginya. Para bapak-bapak gereja memberikan metode, diantaranya Evagrios. Evagrios mengatakan bahwa seseorang yang terikat oleh patos, cara yang harus ia gunakan untuk memulihkan patos tersebut adalah menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai tabib jiwa. Kristus adalah dokter yang sanggup menyembuhkan segala macam nafsu kejahatan yang merupakan penyakit jiwa. Cara kerja patos meliputi 4 tahap, yaitu hati, wajah, perkataan atau mengontrol lidah, dan perbuatan jahat. Cara mengatasinya yaitu tidak merespon serangan patos yang menyerang dengan tiba-tiba, karena nafsu secara alami diatur oleh penggerakan panca indera. Evagrios juga mengidentifikasi obat praktik mengenai 8 pikiran ini dalam bentuk tabel. Pertama, glutoni atau kerakusan. Cara pemulihannya itu puasa, diet, menghindari konsumsi secara berlebihan, serta rasa kenyang yang berlebihan. Kedua, ketidaksucian. Ini dapat dipulihkan dengan menghindari memikirkan perbuatan zina, pertemuan dengan wanita atau lawan jenis, atau orang banyak, pikiran sombong, serta menghindari kontak dengan wanita. Ketiga, ketamakan. Cara memulihkan hal ini yaitu bebaskan pikiran dari hal kepemilikan akan segala sesuatu. Hindari memikirkan harta milik. Rajinlah berbuat baik. Kemudian yang keempat, kemarahan. Cara memulihkannya itu menghindari kebencian, pikiran yang cepat marah, memprovokasi orang lain. Gantikan kemarahan dengan belas kasihan dan kelembutan, keramahan, tahan akan godaan iblis. Kelima, kesedihan. Cara memulihkannya yaitu hindari kesenangan duniawi,
Jangan berlarut-larut dalam kesedihan, lakukan hal-hal positif. Kemudian keenam, yang sama seperti poin yang kelima, kesedihan. Cara memulihkannya itu hindari aktivitas dan pikiran yang mengganggu. Senantiasa berdoa, isi aktivitas dengan bekerja, mengeluarkan air mata penyesalan akan dosa-dosa. Kemudian yang ketujuh, kesombongan. Cara memulihkannya itu doa secara pribadi yang dapat menyegarkan dan memurnikan pikiran untuk berjuang melawan nafsu. Hindari membual, utamakan kehidupan spiritual, merahasiakan kebaikan yang dilakukan. Jangan suka mencari harga diri. Ingat tujuan hidup yang bersifat kekal. Dan kedelapan adalah kebanggaan diri. Cara memulihkannya itu hindari kepercayaan atau kekuatan diri yang berlebihan. Membual, senantiasa menaikkan pujian kepada Tuhan. Jadi inti dari obat yang dianjurkan oleh Evagrios adalah menghidupi gaya hidup askesis atau latihan badani, karena ini merupakan obat untuk menghadapi 8 pikiran ini. Doa dan bermazmur, karena doa bukan hanya sekedar obat untuk nafsu, melainkan tujuan hidup orang Kristen. Dan juga pemeriksaan pikiran, dengan tujuan segala keberdosaan dalam diri dapat diketahui, dan tentunya menghidupi kitab suci. Pandangan Evagrios tidak berbeda jauh dengan Peter of Damascus. Ia katakan bahwa ada 7 disiplin rohani yang harus dilakukan untuk mengobati 8 nafsu tersebut. Salah satunya adalah puasa. Gregory juga mengatakan bahwa untuk mengobati 8 nafsu ini, maka cara yang harus dilakukan antara lain keheningan atau silent, mengendalikan diri, doa, puasa, kerendahan hati, dan kesabaran. Oleh sebab itu, kehidupan spiritual sangat menentukan dalam penyembuhan patos, karena patos adalah penyakit jiwa yang harus disembuhkan, sehingga tubuh tidak mengalami cacat dan layak mencapai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Selain tahap itu, ada juga tahap lain yang harus dipraktekkan, yaitu mengalami pertobatan dan mengakui kesalahan kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan kita di hadapannya di dalam doa. Melawan hasrat nafsu tersebut dengan berbagai macam asketik atau latihan badani, yaitu kita menjadikan Kristus sebagai tabib jiwa, puasa, doa, silent, penyesalan dosa, baca kitab suci, dan yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Ini dipraktikkan berfungsi supaya dapat memperkuat spiritualitas kita, senantiasa mengendalikan pikiran kita, menahan diri, dan menguasai jiwa kita. Ketika kita berhasil untuk menjauhkan diri dari berbagai macam godaan tersebut, maka Allah akan mengembalikan pikiran kita yang tadinya telah dihasut dan dikendalikan oleh perbuatan yang salah, menjadi pikiran yang senantiasa memuji dan memuliakan Allah. Itulah penyembuhan atau pemulihan yang dianjurkan oleh beberapa bapak-bapak Filokalia. Jadi kesimpulannya adalah para bapak gereja dalam Filokalia sangat menekankan akan peran penting dari sebuah patos atau nafsu yang meliputi dari proses sampai kepada tahap pemulihannya. Tergantung pilihan manusia itu sendiri, apakah merespon patos sebagai salah satu wujud kehendak bebas dari Allah dengan baik atau tidak. Mengarahkan 8 patos, yaitu ketamakan, kemarahan, percabulan, kerakusan, kesedihan, kesombongan, kebanggaan diri, dan harga diri, untuk menuju kepada tahap pemurnian atau mengarahkan sesuai dengan hasutan atau godaan iblis yang dapat menjerat kepada perbuatan dosa. Proses patos dapat menghasilkan 2 hal, yaitu pertama dapat dialami oleh semua orang dan dapat mengakibatkan pikiran, hati, dan bahkan dirinya jauh terpisah dari hal-hal spiritualitas, karena dosa merupakan racun yang dapat mematikan jiwa. Kedua, semua orang dapat menikmati hasil yang baik, yaitu mencapai kemurnian, serta pertumbuhan spiritualitas dari patos, ketika ia merespon dan menggunakannya dengan baik. Para bapak gereja sangat mengharapkan bahwa hasil yang dapat diterapkan oleh orang-orang percaya, yaitu sebuah hasil yang dapat memulihkan kehidupan yang terpikat oleh nafsu, diubahkan kepada kehidupan yang berfokus dan berpusat pada Yesus Kristus sebagai tabib yang berkuasa.
Ketika kita senantiasa berkomitmen untuk mengendalikan setiap pikiran, hati, dan perbuatan kita daripada dosa, dengan memprioritaskan Allah dalam rupa Yesus Kristus. Asketik atau latihan badani, penuh penyesalan dosa, dan lain sebagainya. Maka, hubungan spiritualitas kita dengan Allah semakin erat, karena Ia telah mengembalikan kondisi pikiran kita yang sebenarnya dan hasilnya tidak dapat digoyahkan oleh godaan apapun. Demikian pembahasan jurnal saya mengenai patos atau hawa nafsu menurut pengajaran serial patristik dalam tulisan Bapak Gereja di dalam Filokalia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mau mendengarkan dan belajar bersama-sama akan pengajaran spiritual ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.